Oke, siang ini kita ada bersama dengan Pendeta Dr. Hari Mulyono MTH MPDK. Apa kabar Om? Baik, Wah, puji Tuhan. sibuk apa ini Om sekarang? Ya, ini sibuk satu berdoa. Oh, pasti ya Om ya. Dua sibuk melayani. Tiga sibuk menyongsong musda ini, persiapan segala sesuatu. Wah, sibuk Ya, gitu ya. ya. Nah Om, kita kan tahu bahwa Om sebelumnya di periode 2017-2022 akan menjabat sebagai sekretaris nih Om. Ya. Nah, yang mendasari Om untuk mau maju jadi calon ketua MD Jatim ini apa Om? Ya. Yang pertama ya, saya cinta Jawa Timur, Ya, itu pasti. pastinya. Ya. Aku cinta Jawa Timur. Ya. Yang kedua, bahwa dengan memahami semua bentuk dinamika pelayanan ini, maka saya berniat untuk membuat satu perubahan di Jawa Timur. Oke. Makanya saya punya pendahuluan bahwa ini pentingnya regenerasi, munculnya wajah baru Wah, untuk GPDI Jawa Timur, tentu dengan program-program yang mungkin di tahun-tahun lalu belum ada. belum gitu. ada. Nanti kita buat supres Wah, dalam luar biasa. dinamikanya ke depan, Oh, gitu oke, kan. Oke, nggak sabar Nah, nih Om. Ya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat bahwa pemimpin-pemimpin kita yang lalu juga luar biasa. Ya. Tetapi tetap ada bagian-bagian yang belum tersentuh, dan ini kita akomodasikan untuk kita laksanakan baik dalam bentuk visi misi ke depan dan fakta di pelayanan, sehingga membuat Jawa Timur ini maju dan sejahtera. Gitu. Wah, puji Tuhan ya. Itu kerinduannya Om ya yang Ya, mendasari ya. untuk mau maju. Nah, visi misinya ini Om. Nah, visi misi saya dalam persiapan musda ini adalah saya pakai kata pendek, artinya regenerasi wajah baru MD GPDI Jawa Timur 2022-2027 tiba dalam tanda petik. Ya. Tiba ya. Tiba. Singkatan ini Tiba. ya Om. Ya. Ya, tiba. Nah, tiba ini artinya ada 4. Satu, tertib. Tertib. Nah, tertib ini kaitannya dengan tertib organisasi. Oke. Ya, jadi ke depan kita membangun dinamika organisasi yang memang berdasarkan Alkitab, Ya. berdasarkan ADART, berdasarkan produk-produk organisasi. Nah, apa itu produk organisasi? Produk musda, produk mukerda, kemudian akan dilanjutkan ke wujud kemudian yaitu perda. Nah, oke. ini yang akan mendasari program kerja ke depan supaya Tertib teratur, gitu ya. tertata, tertib dan mudah dipahami oleh semua gembala-gembala di Jawa Timur. Nah, yang kedua tertib administrasi. Nah, tertib administrasi itu artinya satu, bahwa semua gembala di Jawa Timur harus memiliki SK, ya, SK pengembalaan, ya kan. Nah, sejak saya di tugas selaku sekda kemarin, kita buat hampir 300 SK. Wih, 300 SK. Ya, karena ada banyak gembala yang dilantik di masa lampau, ternyata begitu di 2017-2022 ini kita terapkan bahwa utusan musda harus melengkapi dengan nomor SK dan nomor ST, surat tugas. Ternyata banyak yang tidak punya. Banyak yang SK-nya belum turun tuh. Nah, itu tidak punya. Nah, akhirnya saya harus persiapkan ini dalam waktu 2-3 bulan ini. Wah, luar biasa. Itu mendekati 300 SK. 300 SK. Ya, ditambah dengan ST, surat tugas. Nah, apa bedanya SK dan surat tugas? Kalau SK itu diberikan kepada gembala yang jemaatnya itu 20-25. Bisa dilantik gembala, ya, perintisan atau pengembangan cabang, gitu kan. Dimandirikan, kemudian diberi
SK penggembalaan dengan proses pelantikan oleh majelis daerah. Oke, Nah, ya. kalau ST itu adalah hamba Tuhan perintisan yang jemaatnya masih di bawah 20. 15, 10 gitu. Nah, diberi surat tugas. Nah, setiap surat tugas ini berlaku 2 tahun. Diharapkan dalam 2 tahun ini jemaatnya bisa jangkau 20 atau supaya selebihnya, berkembang gitu ya. baru dikembangkan dengan ditingkatkan dari ST ke SK. Oh, luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, Iya, kemudian tertib administrasi ini bahwa seperti gereja-gereja non izin prinsip, Ya. supaya pelayanan mereka berjalan dengan baik, maka MD ke depan mengusahakan untuk dibantu pengurusan SKTL, surat keterangan lapor. Iya, iya. Jadi mungkin belum Kemenak. ada izin resmi, tapi setidaknya udah lapor gitu ya. Sudah lapor, Ya. nanti dari Kemenak itu akan keluar bahwa GPDI di jalan ini, di kota ini, atau di desa ini telah terdaftar di Kemenak. Wah, luar biasa. Ya kan? Sehingga keberadaannya itu di pemerintahan lokal itu bukan gereja liar. Tapi sudah resmi, sekalipun statusnya sebatas terdaftar. Lapor, ya. Nah, Iya. nah, lapor dan terdaftar. Nah, itu kan mantap. ada nomor induknya di sana. Nah, seperti itu. Ya kan? Yang berikut tentang tertib administrasi ini bahwa gembala-gembala di Jawa Timur harus punya kartu jabatan. Oke. Nah, di periode kemarin itu hampir 400, hampir 500. Oh, Yang setengah periode kemarin. Gembala Jatim Ya, itu berarti ya. banyak gembala-gembala senior yang sudah termasuk kepala 7, kepala 6 itu banyak yang nggak punya kartu jabatan. Nah, ternyata waktu saya di Sekda ini, saya buatkan semua, baik pendeta muda, PDP pendeta muda, dan pendeta penuh. Ya, yang berikut bahwa tertib administrasi ini kita akan memperbaiki data base dari pendeta-pendeta di Jawa Timur plus dinamika kerjanya, kegiatannya. Iya, iya. Ini Sehingga yang penting nih, Om, ya. semua gembala di GPDI nanti bisa mengakses dan membuka informasi yang jelas, yang tepat. Dibuat transparan gitu. Om, ya. Nah, khusus ya tentu GPDI lah. Iya, kan, iya, ya. iya. Oke, itu Wah, diantaranya. luar biasa. Ya. Saya ini udah pegang cabang, berarti udah bisa dilantik, Om, ya. Oh, bisa. Wah, puji Tuhan. Ya. Bisa. Jadi harus ya nanti lapor ke wilayah, ya iya, kan? iya, persetujuan Minta rekomendasi wilayah, kirim ke majelis daerah, khususnya ke sekretaris daerah. Oh, mantap. Kemudian ya sesuai dengan kriteria bisa jadi utusan musda. Karena utusan musda itu sesuai dengan keputusan rapat pleno Majelis Pusat tanggal 28 April, 29 April di Jakarta, bahwa yang bisa jadi utusan musda itu bukan gembala saja gitu ya. Bukan, istilahnya bukan gembala yang baru dilantik gitu. Lihatnya bukan dari situ. Apakah ST-nya masih baru? Bukan dari situ. Tapi dilihat dari gereja yang Anda layani ini keberadaannya sudah lebih dari 1 tahun. Sekalipun Anda baru dilantik minggu lalu. Nah, bisa ikut sebagai utusan musda. Jadi perlu dipahami. Iya, Jadi iya. eksistensi Supaya nggak salah paham. nggak salah paham, ya. Karena saya kan ikut pleno. Nah, kebetulan saya di samping Gembala GPDI Anugerah Pasuruan, saya Sekda Jawa Timur, saya Departemen Organisasi Majelis Pusat. Nah, jadi kita harus menguasai ini Betul. mekanisme organisasi ini, aturan-aturan yang ini. Nah, seringkali timbulnya kekacauan itu karena orang tidak berjalan sesuai aturan, rambu-rambunya. Iya. Nah, kalau ini ditata dengan baik, amanlah GPDI Tertib Jawa itu Timur. ya. Tertib. Nah, pertama tertib. Yang kedua ini I-nya Nah, apa ini, yang Om? kedua itu I-nya itu indah. Kalau tertib indah pasti itu, indah, Om. Ya? Nah, indah itu Mazmur 133 ayat 1, di sana dibilang begini, alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersaudara duduk bersama-sama dengan rukun. Amin. Nah, kata baik di sini bicara tentang kualitas. Oke. Ya, tentang kualitas pribadi hamba-hamba Tuhan, pelayanan kita dan lain sebagainya. Nah, yang indah ini hubungannya dengan panorama, pandangan
ya kan? Iya. Ya kan? Pandangan. Ketika kita duduk berdampingan dengan siapapun, maka itu akan memunculkan satu image, ya kan? Ternyata memang rukun, berdampingan, bergandengan tangan itu indah. Nah, jadi indah ini jelasnya adalah hubungan ke depan MD akan membangun harmonisasi hubungan antara hamba-hamba Tuhan, ya kan? Baik di Jawa Timur, GPDI di Jawa Timur, dan non GPDI, ya kan? Dan lembaga-lembaga pelayanan lainnya, serta bentuk-bentuk jaringan-jaringan doa yang menunjang pertumbuhan gereja dan berdampak positif guna terselenggaranya amanat agung khusus di Jawa Timur ini. Begitu. Luar biasa. Nah, ya. Indah ya. Nah, indah. Jadi, itu harmonisasi. Dilihat pun enak. GPDI tidak saling bentrok. Tidak saling. Ya? Nah, betul. Nah, itu indah. Nah, kalau terkotak-kotak selama ini kan indahnya di mana? Iya. Nah, kan gitu. Iya, ada kubu-kubu gitu kan. Wah, betul, kubu-kubu, ada dinamika yang sifatnya di luar tatanan yang seharusnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya B, Om. B-nya itu berbicara tentang ini, bahwa MD ke depan kita akan membangun satu kehidupan yang B-nya itu bersih, benar, kudus. Nah, wajib ya kan? Ini hamba Tuhan. Wajib. Nah, itu harus dimulai dari tingkat majelis daerah, personelnya itu tidak terindikasi cacat di sini, kan ya. Nah, penasehat-penasehat MD, ya kan, harus benar, kudus, dan kemudian KD-KD-nya, mawil-mawilnya sampai kepada gembala-gembala di Jawa Timur. Wah, luar Kan? biasa. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, bersih semua. Nah, bersih, jujur, sehat. Siap. Nah, kan? Yang terakhir, Om, A. Ya, jadi apa? Jadi dari tertib, indah, bersih, aman. Nah, aman ini berkaitan dengan situasi keuangan, ya, transparansi, keuangan dan akuntabel keuangan. Ya, jadi makanya nanti MD ke depan kita persiapkan bendahara yang memang memenuhi kriteria itu, ya kan? Jadi keuangan, laporan masuk keluar jelas, Om. Ya? Jelas, transparan, ya. Jadi transparan, ya kan? Jadi semua melalui proses yang namanya pleno, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin kurang terbuka, gitu kan? Yang jadi menimbulkan satu kecurigaan, gitu ya. Betul. Kita hindari itu. Betul, Om. Nah, kemudian keuangan ini penggunaannya seperti apa, gitu kan? Nah, jadi keuangan ini nanti pembangunan juga harus transparan. Kalau prioritasnya Om ini nanti dalam mengelola keuangan, nanti prioritasnya apa ini, Om? Kalau Om dalam pengelolaan keuangan ini, saya sudah komunikasikan dengan beberapa tokoh yang memang mendukung saya untuk maju. Ya. Yang pertama adalah transparansi tentang keuangan, ya kan? Jelas deh. Ya, itu jelas dan akuntabel, gitu kan. Yang kedua, untuk pembangunan yang semua bentuk channel bantuan reguler nanti kami tingkatkan 25%. Nah, jadi kalau sekarang pembangunan seperti apa itu, Om, contohnya? Nah, contohnya seperti sekarang pembangunan gereja. Hasil Mukerda Baubat Pandaan tahun lalu itu naik 10% menjadi 8.250.000 per gereja ini. Per gereja yang bangun atas nama GPDI. Nah, nanti ke depan kalau Tuhan percayakan saya mimpin Jawa Timur, itu saya naikkan, dibulatkan menjadi 10 juta. 25% kenaikan dari semua bentuk channel. Dan saya sudah mencoba untuk menghitung, itu masih memadai. Nah, kemudian pengeluaran yang seringkali muncul itu overload, gitu kan, ya kan? Overload itu misalnya standar operasional MD Jawa Timur kan nggak boleh melebihi dari 20%.
Ya, rata-rata pemasukan keuangan kita di Jawa Timur itu tiap bulan kan 250 juta. Oh, kurang lebih ya. Kurang lebih. 20% kirim ke MP sama dengan 50 juta. Oh. Sisanya 200 juta. Operasional MD 20%, berarti 40 juta. Dalam setiap bulan ini tidak boleh melebihi itu. Oke. Disiplin ini ya kan. Harus tertib itu tadi. Tertib. Nah, ini tertib nanti ya kan. Dan kemudian semua bentuk channel bantuan reguler akan mengalami kenaikan 25%. Wow, luar biasa. Dan pembangunan gereja khusus itu seperti kemarin sudah kami dengan periode yang sudah lewat ini kan, yang akan berakhir tanggal 26 yang akan datang, itu ada pembangunan gereja khusus itu 20 juta dari MD, 20 juta dari Kas MP, dan sisanya dari tim, dari ketum, ya kan? Ya. Nah, itu tentu akan berlanjut, gitu kan? Itu akan tetap berlanjut dan bersifat merata. Gitu. Jadi tidak ngumpul di 1-2 wilayah yang sama saja, tinggal yang lain yang paling besar gitu. Ya, pokoknya merata lah gitu ya. Yang penting mereka nah, hamba Tuhan yang layak terima itu adalah satu, jemaat sudah 20-25, sudah ada SK gembala. Yang kedua, itu gembala itu artinya ada gereja itu ada gembala, ada jemaat, ada kegiatan ibadah, dan sudah punya tanah, ya kan? Nanti tanah. Jadi tanah itu apa mau dihibahkan atau memberi pernyataan untuk diserahkan ke majelis daerah, karena menjaga kemungkinan supaya di kemudian hari tidak dipindah tangankan, kan? Betul, gitu. betul. Karena ada kejadian di sana sini begitu. Oh, banyak juga. Nah, kembali lagi ke tertib tadi. Gitu. Memang mencakup semua. Nah, ya. Terus kemudian keuangan ini berkaitan dengan pendidikan itu tetap kita akan menyelenggarakan apa yang namanya pendidikan martikulasi persamaan SA1. Okay. Karena itu produk Mukernas yang lalu juga produk Mubes yang pelaksanaannya harus dijabarkan melalui majelis daerah dan wilayah. Wah, itu loh ya. Jadi ya. akhirnya dari pusat daerah ke wilayah itu sinkron. Itu loh. Nggak jalan sendiri-sendiri. Nggak jalan sendiri-sendiri. Ya. Kita membangun kerajaan Allah ini, bukan membangun PT pribadi. Jadi gitu kan. Nah, itu yang pendidikan. Yang pendidikan tadi yang selama ini tidak pernah tersentuh adalah untuk MD ke depan. Saya berniat untuk memberikan apresiasi kepada hamba-hamba Tuhan yang statusnya guru SA atau dosen STA yang berada di Jawa Timur yang non gembala. Nah, mereka itu yang perpuluhannya ke daerah lewat wilayah, ya kan? Nah, nanti apresiasi per semester atau per tahun nanti diplenokan di majelis daerah yang ada. Bukan gaji tapi apresiasi. Bukan gaji, apresiasi. Ya. Nah, contohnya begini. Kenapa kebijakan ini perlu? Nah, ini termasuk perlakuan keadilan dalam kebijakan. Betul, supaya sejahtera lah. Nah, karena meningkatkan sejahtera tadi kan. Nah, gembala itu tidak perlu apresiasi ini. Kenapa? Karena gembala sakit sudah dapat. Melahirkan dapat. Betul. Perintisan dapat, bangun dapat. Tapi guru dan dosen tetap STA dan SAGPDI nggak ada sentuhannya. Kurang perhatian. Nah, kurang komplit. Nah, sekarang akan kita jawab di periode ke depan. Wah, luar biasa. Nah, ya itu kaitannya. Di samping itu, gereja-gereja perintisan itu, hamba Tuhan yang merintis bujangan dalam waktu 3 semester akan dapat bantuan tunjangan hidup sampai selama 1,5 tahun. Jadi perintisan itu jangan 5 tahun, jangan 10 tahun. Masa 10 tahun melayani masih perintisan, ya kan? Gitu ya. Nah, harus kita batasi 3 semester. Ya kan? Ditunjang kalau bujangan misalnya 1 juta. Jadi 3 semester 3 juta. Nah, kalau sudah rumah tangga 1,5 juta.
3 semester berarti 4,5 juta. Oke. Untuk menunjang bertahan mereka di situ, sambil kita mentor, kita bantu. Nah, kalau gereja itu membutuhkan sarana-sarana kelengkapan ibadah, alat musik, dan kursi atau apa, nanti Biro Perintisan akan menangani itu. Ada juga ini Om ya. Nah, iya, ada juga. Luar biasa Om. Nah, gitu loh. Oh, Nah, oke. Iya, yang terakhir ini Om. Ya. Pesan-pesan Om buat gembala-gembala di Jawa Timur ini, Nah. khususnya buat pendukungnya Om atau yang belum dukung Om ini. Ya, misalnya, ya. ya. Nah, ya oke. Monggo, Jadi Om. sebagai penutup dari visi misi itu, Iya. dari 4 hal tadi, kerinduan kita adalah endingnya itu adalah goalnya itu Jawa Timur maju. Jawa Timur jemaat bertambah, gereja bertambah. Amin. Ya. Jawa Timur berkualitas karena ada unsur-unsur pendidikan, Ya. baik hamba Tuhan maupun pelayanannya. Jawa Timur kesejahteraannya bertambah. Jawa Timur berbuah. Nah, setelah kita diberkati, kita punya tanggung jawab juga untuk pengembangan gereja yang lain, ikut terlibat semua orang, gitu kan? Nah, yang berikut adalah Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Nah, ya. Iya. Nah, kemudian pesan-pesan saya untuk rekan-rekan hamba Tuhan di GPD Jawa Timur, ya kan? Jadi pilihlah pemimpin yang cerdas dalam arti mengambil satu keputusan, visi misi yang tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan ADART, tidak bertentangan dengan produk-produk organisasi. Baik produk Musda, Mukerda, iya. Jadi pilih, gitu kan? Karena kita nggak mau tersenyum 1 minggu, tetapi kita menangis 5 tahun. Jadi kita mau semangat dengan harapan, sukacita 5 tahun ini ke depan, ya kan? Nah, itu yang kita, makanya sekarang saya rindu nanti kabinet ke depan, memang 70% orang-orang muda yang masih fresh gitu kan. Ya. Karena memang Om ini salah satu unggulnya dari calon yang lain, Om paling muda. Nah iya. Jadi umur saya 10 tahun di bawah kakak-kakak kita itu. Wah, senior. Tapi saya hormat sekali sama mereka. Tetap ya, ada orang tua juga dalam kabinet nanti. Nah, kan, iya betul. Tetap ada orang tua dalam kabinet. Tapi yang kerja memang anak muda kan, yang supaya kerja, energik gitu. Ya. Nah, kemudian perlunya menempatkan bagian-bagian biro dan sekretaris, bendahara itu yang memang qualified gitu loh. Nah ya, yang membidangi memang betul. Jadi, selama ini saya sebagai sekda itu menjalankan semua tugas apa yang saya pahami, saya laporkan kepada ketua. Saya tidak harus didikte setiap hari oleh ketua, karena saya harus punya ide untuk membantu bagaimanapun MD ini. Nah, kreatif gitu kan. Nah kan. Nah, itu. Wah, luar biasa perbincangan dengan Om hari ini ya. Kita sama-sama doakan Om sukses ini Om ya, visi misi tiba ini. Kalau Tuhan kehendaki Om jadi pemimpin, supaya visi misi ini dapat berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang satu sebagai berikutnya yaitu bahwa jika Tuhan izinkan nanti terpilih selaku ketua MD Jatim, ya kan? Maka setelah MD Jatim itu dilantik, maka pada bagian penutupan Mawil 1 sampai 18 juga akan dilantik sebagai produk di Musda itu, termasuk KD-KD-nya. Sehingga pasca Musda kita programnya bukan pemilihan Mawil dan KD, tapi pasca Musda langsung tinggal Mukerwil dan pembentukan KW. Nah nanti KSB-nya KD itu yang memilih anggotanya sendiri. Bukan titipan-titipan ini Om? Bukan titipan-titipan. Jadi mereka berhak gitu ya? Ternyata banyak orang titipan tapi nggak bisa kerja. Kualitas kerjanya nggak bisa. Nah kalau titipan kan sekedar orang duduk tetapi tidak ada posisi, tidak ada fungsi. Nah nanti misalnya KD-nya si A, B, C, D, ya kan? Dan KD-KD itu tidak boleh lebih dari 9. Nah,
bebas milih sendiri. Ya, tapi milihnya tinggal cari 6. Oh, oke, ya. Kenapa nggak boleh lebih dari 9? Karena begini, kegiatan KD nanti, misalnya kegiatannya di Malang, harus melibatkan KW Malang. Oh, otomatis masuk jalur kerjanya itu bisa bersinergi. Sinergi. Gitu ya. Mantap. Nah, selama ini kita perhatikan kalau KD-nya itu lebih dari 10, 15, 20 orang. Itu tidak ekonomis anggarannya itu. Ya. Jadi banyak pemborosan, dimakan, tidur di hotel, ya kan? Transportasi. Iya. Nah, tetapi orangnya ini pilihan yang memang ada di situ, kualitas kerjanya memang luar biasa. Gitu. Siap Om, begitu luar biasa visi misinya Om. Oke. Juga kerinduan Om buat MD GPDI Jatim ini. Ya, Om sehat selalu Om, sukses selalu. Terima kasih. Tuhan berkati. Om Haris. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.